Halo Sobat YouTube, saya Wiranata. Di video ini saya ingin membagikan pengalaman saya kepada teman-teman tentang bagaimana cara saya mendapatkan 100 juta pertama di usia 20 tahun. Video ini bukan clickbait, jadi pastikan kamu menonton video ini sampai habis, karena di akhir video nanti kita akan bagi-bagi sedikit rezeki kepada 5 orang yang beruntung. Nah, hanya dengan bermodalkan Rp180.000 tadi, sekarang omset saya sekitar 32 juta rupiah di bulan ini. Dan untuk omset totalnya itu sekitar 300 juta saya dapatkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ceritanya sangat panjang, jadi saya akan berusaha menyampaikan bagian-bagian yang penting saja kepada teman-teman. Nah, sebelum saya mulai bercerita tentang pengalaman saya, bagaimana cara saya mendapatkan 100 juta pertama di usia 20 tahun, ada beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari dan pahami. Barulah kemudian teman-teman bisa mulai melangkah menuju masa depan yang kamu impikan. Yang pertama, jangan malas belajar sesuatu yang baru. Pada awal perjalanan saya memulai karir, itu saya tidak tahu apa-apa tentang videografi, fotografi, film, maupun bisnis. Nah, pada bulan Oktober 2018, saat itu saya lagi asik-asiknya belajar editing video, editing foto. Nah, pada saat itulah saya ketemu seseorang yang berpengaruh besar kepada perubahan hidup saya. Kemudian kita berkenalan, kita ngobrol, berbincang-bincang. Akhirnya dia mengajak saya gabung di sebuah organisasi film terbesar Bengkulu yang namanya Raffles Emotion. Katanya, kamu mau nggak gabung di organisasi film? Nanti kamu jadi volunteer di sana. Dan saya langsung mengiyakan. Oke, saya bilang, saya mau. Karena juga kebetulan saya ingin belajar editing dan tentang film lebih banyak lagi. Akhirnya saya dikenalkan dengan ketua komunitasnya. Saya dekat dengan beliau dan saya belajar banyak hal dari beliau. Dan mulai dari sinilah awal perjalanan saya memasuki dunia industri dan bisnis. Kedua, jangan pernah menolak kesempatan yang datang kepadamu. Biasanya kesempatan tidak datang 2 kali di dalam hidupmu. Pada bulan Desember akhir tahun 2018, organisasi Raffles Emotion tadi itu mengadakan sebuah event besar, apresiasi film pendek Bengkulu saat itu. Nah, pada saat rapat kepanitiaan, ketua panitianya bertanya kepada kami, siapa nih yang bisa dokumentasi acara ini nanti dari awal sampai akhir? Diusahakan yang bisa pegang kamera, dan di situ nggak ada yang tunjuk tangan. Spontan saya langsung, saya bisa bang, saya bisa dokumentasi acara ini sampai selesai. Saya bisa pegang kamera. Kamu yakin? Ya, saya bisa, insya Allah. Oke, nanti kamu yang dokumentasi ya. Siapa namamu? Saya jawab, saya Wiranata bang. Oke, nanti Wiranata yang bertanggung jawab di dokumentasinya, oke? Saya jawab, oke siap bang. Padahal saya tidak tahu apa-apa tentang fotografi. Saya tidak tahu apa-apa tentang dokumentasi dan hampir belum pernah pegang kamera sebelumnya. Nah, setelah pulang dari rapat kepanitiaan, saya langsung nonton tutorial di YouTube tentang bagaimana cara mengoperasikan kamera. Saya belajar 3-point lighting, saya belajar konsep pencahayaan, bagaimana saat memotret indoor dan outdoor segala macam. Saya pelajari dalam waktu 3 hari saya belajar itu. Dan alhamdulillah hasilnya acara tersebut berjalan lancar tanpa adanya kendala. Setelah beberapa bulan saya berproses dan berkarya di Raffles Emotion, saya bertemu seorang fotografer profesional saat itu. Kita berbincang-bincang dan berkenalan. Dia bilang dia punya studio dan katanya studionya itu membutuhkan seorang videografer. Di studionya nggak ada seorang videografer dan dia mencari orang yang bisa bikin wedding cinematic. Dan saya langsung spontan bilang, saya bisa nge-shoot dan bisa bikin wedding cinematic bang. Dan dia jawab, kamu yakin bisa? Ya, insya Allah saya bisa. Dia jawab lagi, oke, 1 minggu lagi kita ada project wedding. Nanti abang hubungi kamu, abang tes kamu di situ, abang pengen lihat skill kamu gimana. Dan saya jawab, siap bang, saya bisa. Terus dia minta kontak saya untuk dihubungi lagi. Padahal waktu itu saya belum tahu apa-apa tentang videografi maupun sinematografi. Bahkan mendengar kata cinematic wedding itu aja baru pertama kali bagi saya. Namun saya memberanikan diri karena saya yakin kalau saya serius, saya belajar dan saya punya keinginan, saya punya tekad,
saya pasti bisa melakukannya. Nah, 1 minggu penuh waktu saya habiskan untuk belajar tentang bagaimana cara membuat video sinematik, bagaimana cara ngeditnya, terus pemilihan background seperti apa. Saya belajar ngedirect, saya belajar nge-shoot segala macam, belajar cara mengoperasikan kamera video. Dalam waktu 1 minggu saya belajar penuh, sampai-sampai saya kurang tidur, setiap malam saya begadang, bahkan pola makan saya sendiri tidak saya jaga. Saya hampir jatuh sakit parah pada saat itu. Nah, pada saat tiba di hari H, saya dites oleh beliau dan alhamdulillah beliau suka dengan hasil kerja saya saat itu. Akhirnya saya bekerja di sana, namun tidak terikat kontrak, melainkan sebagai seorang freelancer. Jadi saya kerja bebas, ketika ada job baru saya kerja. Nah, pada saat itu di daerah saya satu-satunya yang berprofesi sebagai fotografer dan videografer yang tidak memiliki kamera sama sekali. Bahkan sampai sekarang pun saya tidak memiliki kamera DSLR, kamera profesional. Karena semua alat produksi itu disediakan langsung oleh studio. Saya hanya tinggal pasang badan aja waktu itu. Ketiga, jangan takut memulai sesuatu yang baru. Setelah beberapa bulan saya kerja sebagai freelancer di studio tersebut, saya sambil kuliah juga, saya telepon mama, saya bilang, "Mah, nanti nggak usah kirimin Nata lagi duit karena Nata sudah bisa cari uang sendiri, dan untuk masalah biaya kuliah nanti biar Nata yang bayarin sendiri." Saya nabung juga waktu itu untuk membeli laptop yang baru karena laptop saya yang lama itu sudah tidak kuat lagi untuk mendukung pekerjaan saya sebagai seorang videografer dan editor. Ini foto laptop saya saat itu. Oh ya, laptop ini saya dapatkan pada saat saya mau masuk SMK. Karena salah satu persyaratan untuk masuk SMK tersebut adalah siswanya diwajibkan untuk membeli laptop. Inilah modal saya awalnya, laptop yang bersejarah ini. Dan bagi saya laptop ini cukup berharga. Sampai sekarang belum saya jual. Akhirnya saya membeli laptop baru yang bisa mendukung pekerjaan saya saat itu. Saya membelinya dengan harga sekitar 4 juta. Namun pada saat itu uang yang saya miliki kurang, jadi terpaksa saya meminjam duit ke orang tua lagi, dan saya bilang, "Mah, saya pinjam duit mama ya, duit saya kurang untuk beli laptop baru." Dan alhamdulillah mama setuju, dan saat itu saya punya laptop baru yang bisa mendukung pekerjaan saya sebagai editor. Beberapa kemudian setelah itu, saya dan teman-teman saya berdiskusi untuk mendirikan sebuah perusahaan startup. Idenya berasal dari teman saya, dan saya pikir, wah, ini ide bagus nih. Di sana saya mulai tertarik memasuki dunia bisnis. Namun sayangnya, baru berjalan 4 bulan, tim kami yang beranggotakan 8 orang tadi akhirnya bubar dikarenakan kesalahpahaman dan juga masalah keuangan yang semakin memburuk setiap bulannya. Akhirnya kita bubar, dan tidak lama setelah itu saya juga dipecat oleh bos saya karena dia ingin saya bekerja terikat di sana. Padahal perjanjian di awal itu saya bekerja sebagai seorang freelancer, kerja bebas, tidak terikat, dan hanya bekerja ketika ada job saja. Dan dia ingin saya terikat, dan saya menolaknya. Saya bilang, "Saya nggak bisa, Bang. Saya juga sibuk dengan kuliah. Gimana nanti kuliah saya kalau saya kerja di sini, kerja tetap?" Dan akhirnya beliau memecat saya. Saya merasa sangat terpukul saat itu. Namun saya tidak kehilangan semangat saat itu. Dengan sedikit tabungan yang saya miliki, hasil dari kerja saya di studio tadi, saya memberanikan diri untuk membuka sebuah usaha minuman Thai tea. Teman-teman pasti tahu Thai tea, karena beberapa waktu yang lalu Thai tea ini sangat populer di Indonesia. Namun lagi-lagi masalahnya saya kekurangan modal. Akhirnya saya telepon orang tua lagi. Saya bilang, "Ma, saya mau buka usaha, tapi saya kekurangan modal 500.000. Saya pinjam duit mama 500.000 ya. Nanti saya balikin, saya janji saya balikin. Karena saya yakin saya akan sukses di sini, mah." Saya bilang gitu, dan mama mengiyakan. Kemudian mama transfer 500.000 ke rekening saya. Kemudian saya mulai membuka usaha Thai tea. Ini foto dokumentasi saya pada saat itu ketika mengikuti acara bazar di kampus. Saya mulai berjualan dengan harapan saat itu saya bisa membangun pabrik terbesar di Provinsi Bengkulu. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi.
Dagangan saya sangat sepi, sudah promosi kemana-mana juga tetap sepi. Saya memberikan berbagai promo dan penawaran, masih tetap sepi juga. Akhirnya setelah 2 bulan saya bangkrut. Uang saya benar-benar habis, modal saya tidak kembali, dan saya benar-benar merasa terpuruk saat itu. Karena saya tidak punya uang lagi. Saya rugi jutaan, dan itu kegagalan yang paling menyakitkan dalam hidup saya sebelumnya. Saya benar-benar merasa terpuruk saat itu dan bingung mau ngapain lagi. Sampai-sampai saya berpikiran untuk menjual laptop yang saya beli dengan susah payah sebelumnya. Namun alhamdulillah saya tidak jadi menjualnya karena saya berpikiran bahwa laptop ini adalah satu-satunya aset saya yang paling berharga saat itu. Kalau saya jual nanti, bagaimana lagi saya bisa mencari uang? Kalau laptop saya jual dan saya tidak punya apa-apa lagi untuk memulai usaha. Akhirnya tidak saya jual karena merasa sangat terpukul sekali dengan kegagalan demi kegagalan yang saya alami waktu itu. Saya bahkan sampai nangis, terus saya ngadu ke Allah, saya ngadu ke Tuhan. Saya bilang, saya capek ya Allah, saya bingung mau ngapain sekarang, saya udah nggak punya apa-apa lagi, dan saya juga bingung gimana caranya supaya saya bisa bayar kuliah lagi nanti. Mau minta duit ke orang tua saya sudah malu. Saya sudah janji sama mereka bahwa saya akan sukses, namun ternyata kebalikannya. Saya gagal, saya bangkrut, dan sekarang saya bingung mau ngapain lagi ya Allah. Setelah pikiran saya mulai jernih, saya memutuskan untuk pulang kampung aja waktu itu. Dan kebetulan juga pada saat itu kita lagi libur kuliah nih. Nah, pada saat itu juga pandemi virus COVID-19 itu mulai masuk ke Indonesia dan sangat heboh saat itu. Di situ saya merasa tambah bingung, tambah sedih. Mau gimana lagi? Kalau dalam keadaan pandemi seperti ini, pemerintah mewajibkan kita untuk di rumah aja, nggak boleh kerja, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berkumpul, nggak boleh kerumunan. Hal itu tambah membuat saya patah semangat dan saya merasa hampir menyerah saat itu. Sampai sekarang saya belum menceritakan masalah saya ke orang tua saya. Saya tidak ingin membuat mereka kecewa. Saya tidak ingin mereka berpikiran yang tidak-tidak tentang saya. Namun beruntung saat itu saya memiliki seorang teman yang paling saya percayai. Saya cerita ke dia dan dia memberikan solusi, memberikan semangat. Saya bersyukur punya seorang teman seperti dia. Karena anjuran pemerintah yang mewajibkan kita untuk di rumah aja. Nah, pada saat itu saya kebanyakan rebahan dan jadi kecanduan bermain game online. Saya bernostalgia memainkan game COC saat itu. Yang game COC ini, kalian pasti tahu, game COC ini pernah tren pada tahun 2015 dan sampai 2017. Game itu sangat populer dulu. Nah, saya memainkan game itu kembali. Dan akhirnya saya kecanduan. Saya mulai bosan nih hanya memainkan satu akun. Kemudian saya melihat-lihat di Shopee, ada nggak orang yang jual akun COC ini. Saya berencana untuk membelinya. Dan ternyata ada. Saya beli langsung. Harganya itu sekitar 130.000 kalau nggak salah. Saya beli akun COC TH13. Nah, setelah beli akun itu saya berpikiran, daripada saya bermain game seperti ini, kenapa nggak saya jual game aja seperti yang dia lakukan. Dan akhirnya saya langsung menjual akun game itu ke Facebook. Dan alhamdulillah akunnya laku dalam hitungan jam. Tidak sampai 1 hari akunnya langsung laku. Saya jual dengan harga 180.000 waktu itu. Nah, dari 180.000 ini kemudian saya putar lagi. Saya belikan akun COC TH9 sampai TH11 waktu itu. Saya beli dengan harga yang sangat murah, harga 10.000 sampai 30.000. Dan saya jual lagi di Shopee dengan harga yang berkali-kali lipat lebih mahal. Saya jual dengan harga 90.000 sampai 150.000 satu akun. Sedangkan modal saya hanya 10.000 sampai 30.000. Akhirnya saya coba posting di Shopee dan alhamdulillah cuman dalam waktu beberapa jam aja langsung ada 2 orang yang ngechat mengatakan bahwa apakah produk tersedia, dan saya jawab ready, dan mereka langsung beli.
Kebetulan karena saat itu lagi pandemi, ternyata banyak orang juga yang lari ke game online karena anjuran pemerintah tadi menyuruh kita untuk di rumah aja. Dan ternyata jualan akun game di sana laris banget. Lalu hasil yang saya dapatkan dari jual akun game tersebut, kemudian saya putar lagi, begitu terus saya putar lagi. Saya tarik sedikit untuk kebutuhan. Dan selain jualan akun COC, saya juga jual akun Mobile Legends saat itu. Dan ternyata akun game Mobile Legends juga sangat laris di Shopee saat itu. Dan akhirnya sedikit demi sedikit saya merasa mulai bangkit dan mulai bersemangat lagi. Terakhir, ketika usaha kamu sedang terancam, segeralah berinovasi dan memikirkan strategi yang baru. Setelah jalan beberapa bulan saya berjualan akun game, saya menyadari bahwa semakin hari semakin lama akun game tersebut semakin sulit dijual karena peminatnya semakin berkurang di Shopee, dan juga semakin lama saya semakin kesulitan mencari akun-akun yang bisa saya beli dari FB. Karena hal itu, saya langsung buka jasa editing video dan foto dengan bermodalkan skill editing saya yang sudah saya pelajari sebelumnya, dan alhamdulillah ternyata laris. Karena saat itu orang-orang kantor biasanya mereka sudah mulai WFH, work from home. Dan akhirnya orderan desain saya meningkat. Sehari saya bisa mendapatkan orderan 3-10 desain per hari. Dan akhirnya saya kewalahan saat itu. Saya kesulitan untuk mengerjakan desain-desain tersebut. Sampai-sampai saya kurang tidur, terlalu banyak begadang. Saya membuka lowongan pekerjaan untuk desainer. Saya mencari karyawan. Dan dia juga kesulitan. Walaupun sudah dibagi tugasnya sama saya, dia juga kesulitan saat itu. Akhirnya mau tidak mau, saya berhenti sementara untuk menerima orderan desain tersebut. Kemudian saya mencari-cari di internet template-template desain yang bisa saya pakai untuk memudahkan pekerjaan desain saya nanti. Saya cari itu di Google, dan saat itu saya ketemu sebuah website Microstock yang menyediakan banyak sekali template-template bagus untuk para desainer, untuk memudahkan mereka. Nama websitenya itu Pripik. Namun kendalanya website itu berbayar saat itu. Dan saya coba cari di Shopee, ada nggak orang yang jual akun Pripik ini. Dan ternyata ada. Saya langsung beli. Setelah beli, saya langsung download banyak sekali template. Saya download sampai puas. Dan pada saat download itu, saya kepikiran, daripada saya ngerjain desain seperti ini, daripada saya melakukan pekerjaan yang sangat menguras otak dan tenaga seperti ini, saya berpikir, kenapa nggak saya jual akun Pripik aja seperti dia? Karena saya lihat akun Pripik itu peminatnya lumayan banyak dan kompetitornya sangat sedikit. Bahkan hanya dia sendiri yang jualan Pripik saat itu. Dan saya memutuskan untuk jualan Pripik. Saya chat orangnya. Saya bilang, "Bang, saya ingin jadi reseller produk abang. Bisa nggak saya minta WA abang? Nanti saya akan jual produk abang minimal 10 orderan masuk per harinya." Dan saya sangat yakin waktu itu saya bisa menjual 10 produk per hari. Dan dia setuju. Dia kasih WA-nya. Dan setelah itu saya langsung posting produknya. Saya bikin desain produk yang menarik. Saya bikin judul yang menjual, serta deskripsi yang jelas. Dan sebelum saya mengiklan, saat itu saya melakukan yang namanya fake order untuk meningkatkan rating dan popularitas toko saya sendiri. Saya order di toko saya sendiri sebanyak 1.300 pieces dengan ratusan penilaian. Saya melakukan trik itu. Setelah itu saya langsung melakukan iklan dan boom, saya menjual 14 produk di hari pertama saya jualan. Dan setiap harinya saya mampu menjual 10-20 produk per harinya. Dengan omset bersih, dengan pendapatan bersih, saya mendapatkan sekitar 18 juta di bulan pertama saya jualan. Di bulan kedua saya melakukan promo yang sangat menarik, dimana kalau orang beli Pripik di toko saya akan memberikan bonus Envato gratis saat itu. Dan tiba-tiba orderan di toko saya langsung meledak. Dalam satu hari saya bisa menjual 20-50 produk per harinya, dengan omset rata-rata sekitar 1-3 juta per hari. Kemudian saya membuka lowongan untuk reseller juga. Saya menerima reseller dan dropshipper saat itu.
Padahal saat itu saya sendiri juga seorang reseller. Tapi saya membuat diri saya seolah-olah saya supplier yang sebenarnya. Karena saat itu orderan di toko saya itu jauh lebih banyak dibandingkan orderan di toko supplier saya. Padahal dia supplier saya, tapi saya mampu menyainginya sebagai reseller produk tersebut. Dan alhamdulillah setelah berjalan beberapa bulan, saya bisa membeli beberapa barang impian saya, yaitu komputer, tentunya untuk memudahkan pekerjaan saya tersebut. Hanya dengan bermodalkan Rp180.000 yang saya dapatkan dari hasil menjual akun game tadi, sekarang omset saya mencapai 300 juta dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan alhamdulillah sekarang kita udah produksi produk sendiri, dan omset per bulannya itu sekitar 20-60 juta per bulannya. Tentu saja saya belum bisa disebut sebagai orang yang sukses, dan di sini sama sekali saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Saya hanya ingin membagikan pengalaman saya, berbagi kepada teman-teman apa yang sudah saya lalui, apa yang sudah saya lakukan, dan saya berharap teman-teman juga bisa. Dan jangan lupa sama yang di atas. Di saat kamu senang ataupun susah, jangan lupakan yang di atas. Jangan lupa kepadanya. Karena kalau kamu dekat dengan Allah, apa yang tidak mungkin bagi Allah untukmu? Oke, seperti janji saya di awal video, saya akan bagi-bagi sedikit rezeki kepada 5 orang yang beruntung. Masing-masing orang akan mendapatkan sebesar Rp100.000. Jadi totalnya ada Rp500.000. Lumayan kan untuk nambah uang jajan kamu? Caranya sangat mudah, cukup teman-teman tuliskan apa harapan teman-teman di 5 tahun ke depan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga kalian tuliskan Instagram kalian di sana, karena nanti akan saya hubungi di Instagram dan pemenangnya akan kita umumkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Share video ini ke teman kamu, keluarga kamu, ataupun kerabat kamu jika kamu merasa video ini bermanfaat. Oke, itu saja video kita kali ini. Saya Wiranata undur diri. And as always, thanks for watching.